Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 3 Desember 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini, tanggal 3 Desember tahun 2022, berjudul Langit Memuji Dia. Ayat intinya terdapat dalam Mazmur 148 ayat 4 dan 5, berkata, "Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta." Matahari, bulan, bintang-bintang, bebatuan padat, arus yang mengalir, lautan yang luas dan tidak tenang mengajarkan pelajaran yang harus diperhatikan semua orang dengan baik. Dikutip dari Counsels to Teachers halaman 190. Alam penuh dengan pelajaran tentang cinta Tuhan. Jika dipahami dengan benar, pelajaran ini mengarahkan pikiran kepada Sang Pencipta. Semuanya membawa pikiran dari alam kepada Tuhan yang menciptakan alam, mengajarkan kebenaran sederhana dan suci yang membersihkan pikiran dan membawanya dekat dengan Tuhan. Guru Agung memanggil alam untuk memantulkan cahaya yang menyinari langit, agar pria dan wanita dapat dituntun untuk menuruti firman-Nya. Dan alam melakukan perintah Sang Pencipta. Kepada hati yang dilembutkan oleh rahmat Tuhan, matahari, bulan, bintang-bintang, pohon-pohon yang tinggi, bunga-bunga di ladang, mengucapkan kata-kata nasihat mereka. Penaburan benih membawa pikiran menuju penaburan benih rohani. Pohon yang berdiri kokoh menyatakan bahwa pohon yang baik tidak dapat menghasilkan buah yang jahat. Demikian pula pohon yang jahat tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Seperti yang dikatakan Kristus kepada kita tentang makna dari berbagai hal di alam, ilmu agama yang benar muncul menjelaskan hubungan hukum Tuhan dengan alam dan dunia kerohanian. Burung layang-layang dan bangau mengamati perubahan musim. Mereka bermigrasi dari satu negara ke negara lain untuk menemukan iklim yang sesuai dengan kenyamanan dan kebahagiaan mereka, sebagaimana yang Tuhan rencanakan. Mereka patuh pada hukum yang mengatur kehidupan mereka. Tetapi makhluk yang dibentuk menurut gambar Tuhan gagal untuk menghormati Dia dengan mematuhi hukum alam. Diambil dari Counsels to Teachers halaman 188 dan 189. Demikian pembacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Roh Nubuat berkata dalam Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 425 paragraf 2 berbunyi, Alkitab tidak untuk diuji dengan ide-ide ilmu pengetahuan manusia, tetapi ilmu pengetahuan harus diuji dengan standar yang tidak pernah salah. Apakah standar yang tidak pernah salah itu? Standar yang tidak pernah salah adalah Alkitab. Dan baik Alkitab serta ilmu pengetahuan berasal dari Allah. Buku yang sama dalam halaman 426 paragraf 2 menjelaskan, Allah adalah pencipta ilmu pengetahuan. Penelitian ilmiah membuka bidang pemikiran dan informasi yang luas bagi pikiran, memampukan kita untuk melihat Allah dalam karya ciptaannya. Ketidaktahuan mungkin mencoba mendukung skeptisisme dengan merujuk pada ilmu pengetahuan, tetapi gantinya menjunjung tinggi skeptisisme. Ilmu pengetahuan sejati menyumbangkan bukti-bukti baru
tentang hikmat dan kuasa Allah. Dipahami dengan benar, ilmu pengetahuan dan firman yang tertulis selaras, dan masing-masing saling menjelaskan. Bersama-sama, mereka membawa kita kepada Allah dengan mengajari kita sesuatu tentang hukum yang bijaksana dan bermanfaat yang melaluinya Dia bekerja. Jadi, Allah lah yang menciptakan ilmu pengetahuan, dan bila dipelajari dengan benar, maka ilmu pengetahuan memampukan kita untuk melihat Allah dalam karya ciptaannya. Karenanya, ilmu pengetahuan harus selaras dengan Alkitab, sebab Alkitab adalah firman Allah. Alkitab dan ilmu pengetahuan akan membawa kita kembali kepada Allah jika dipahami dengan benar. Hal yang sama dinyatakan oleh renungan hari ini dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 363 paragraf 2. Alam penuh dengan pelajaran tentang cinta Tuhan. Jika dipahami dengan benar, pelajaran ini mengarahkan pikiran kepada Sang Pencipta. Jika kita melihat gambaran planet-planet berputar pada porosnya dan berputar mengelilingi matahari, maka ilmu pengetahuan kita seharusnya menuntun pikiran kita kepada Allah Sang Pencipta. Sebab tidak ada manusia atau makhluk ciptaan lainnya yang dapat menopang planet-planet tersebut dan menuntunnya berkeliling serta tidak bertabrakan. Hanya lengan yang maha kuasa yang dapat melakukan keajaiban tersebut. Namun, meski itu terlalu besar untuk kita bayangkan sebab kita tidak bisa keluar angkasa, kita lihat hal yang lazim dalam kehidupan kita, yaitu awan dan hujan. Alkitab berkata dalam Kejadian 1 ayat 6 dan 7, "Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian." Inilah yang ayat inti renungan hari ini nyatakan. Pemazmur berkata, "Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit." Awan dan air ada di atas, tetapi tidak turun tanpa perintah Allah. Ayub menyaksikan akan hal ini dalam Ayub 36 ayat 26 sampai 29. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan, yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Siapa mengerti berkembangnya awan dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya? Allah yang menarik titik-titik air ke atas. Artinya, penguapan air atau evaporasi menurut ilmu pengetahuan itu adalah pekerjaan Allah. Kemudian memekatkan kabut atau kondensasi adalah pekerjaan Allah. Dan selanjutnya presipitasi atau turunnya air hujan adalah pekerjaan Allah. Jadi, proses jadinya awan dan air hujan adalah pekerjaan Allah. Itu bukan otomatis terjadi. Demikian juga dengan petir dan guntur. Ayub 37 ayat 2-5. Dengarlah gegap gempita suaranya, guru yang keluar dari dalam mulutnya. Ia melepaskan ke seluruh kolong langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu, ia mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jadi saudaraku dalam Tuhan, baik guntur dan petir pun adalah pekerjaan Allah. Selanjutnya tentang awan-awan. Siapakah yang membuatnya melayang-layang di langit? Ayub 37 ayat 16 berkata, "Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu?" Terjemahan bahasa Indonesia berkata, melayangnya awan-awan. Tetapi dalam bahasa Inggris versi King James dikatakan balancing the clouds, menyeimbangkan awan-awan. Siapa yang menyeimbangkan awan-awan sehingga tampak melayang di langit? Allah yang menyeimbangkannya. Awan yang terlihat padat dari bawah, namun dapat ditembus oleh pesawat saat terbang melewatinya,
adalah ciptaan Tuhan dan bisa seimbang atau melayang di udara karena perbuatan Tuhan. Bahkan, Ayub berkata dalam Ayub 26 ayat 8 berbunyi, "Dia mengikat perairan di dalam awan yang tebal, dan awan itu tidak koyak." Awan yang terkesan ringan dan mudah ditembus, tetapi tidak koyak saat menampung air hujan di dalamnya. Hal itu karena perbuatan tangan Tuhan. Sebab Amsal menuliskan dalam Amsal 30 ayat 4 berbunyi, "Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung-ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu." Hanya dua oknum yang menciptakan, yaitu Bapa dan anaknya. Dan sebagai makhluk ilahi, Bapa dan anaknya dapat mengumpulkan angin dalam genggaman tangan mereka dan dapat membungkus air dengan kain. Tidak heran Bapa dan anaknya dapat membuat awan menahan air tanpa koyak. Ini semua Allah yang atur. Dan dalam renungan hari ini ada dijelaskan tentang burung yang mengamati perubahan musim. Burung-burung itu akan terbang jauh bermigrasi dari satu negara ke negara lain untuk mendapatkan iklim yang sesuai dengan mereka. Dan perhatikan cara mereka terbang. Mereka terbang membentuk huruf V. Hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Burung-burung tersebut terbang dalam bentuk huruf V adalah untuk meringankan penerbangan mereka. Sebab yang di depan menolong mengurangi tahanan angin. Dan bila yang di depan sudah letih, maka dia akan mundur ke belakang dan yang lain maju untuk pimpin. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Ada hukum yang Allah telah tetapkan untuk mereka patuhi. Bagaimana dengan kita, yang adalah manusia ciptaannya yang termulia? Sayangnya kita gagal. Kita tidak patuh kepada Allah pencipta kita. Sejak Adam, seringkali manusia melanggar hukum Allah. Karenanya bersama Allah di waktu fajar halaman 363 paragraf 3 berkata, "Guru Agung memanggil alam untuk memantulkan cahaya yang menyinari langit, agar pria dan wanita dapat dituntun untuk menuruti firman-Nya." Yesus yang adalah Guru Agung kita memanggil alam untuk mengajari kita agar kita dapat dituntun untuk menurut kepada firman-Nya dan hidup kita menjadi kesaksian bagi sesama. Dan mereka pun dituntun kembali kepada Bapa dan Anaknya yang adalah pencipta kita. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Bersama langit, bersama alam semesta, kita memuji Allah Bapa dan Anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat firman-Mu yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa bukan Alkitab yang diuji oleh pengetahuan, tetapi pengetahuan harus diuji oleh Alkitab, sebab Alkitablah yang tidak pernah salah. Dan ilmu pengetahuan pun adalah ciptaan Tuhan, berasal daripada Tuhan, karenanya harus selaras dengan Alkitab. Dan terbukti, firman-Mu telah menyatakan banyak tentang ilmu pengetahuan bila mana dengan benar dipelajari. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hidup ini, karena oleh kehadiran Roh Kristuslah kami diajar, sebab Rohnya Kristus adalah guru yang kompeten untuk mengajari kami akan kebenaran firman-Mu, dan teristimewa mengajari kami dari alam tentang kasih-Mu kepada kami, sehingga masing-masing kami dituntun kembali kepadamu dan kembali kepada firman-Mu. Kami menjadi umat-umat-Mu yang patuh kepada hukum-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.